tapi banyak yang gini, kok irama-iramanya macam lagu-lagu Kristiani gitu kan? Hmm. Ya mau gimana ya? Maksudnya mungkin karena masih terkontaminasi atau karena memang kemampuannya di situ aja mungkin kan ya. Maksudnya Jadi terkontaminasi gimana? Masih terkontaminasi berarti itu dulunya gimana? Karena namanya Angel nih. iya kan sih kan wala apa bang? Oh, gitu Gitu. toh. Ya, 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 ya. Ya makanya. Kapan? Sejak kapan mualaf? Ini malah aku ditanya-tanya, aku nggak suka gitu. Aku muslimah deh pokoknya. Aku 3 tahun yang lalu. Aku muslimah sekarang udah nggak usah itu let bygone be bygone yang lalu biarkan Terus, berlalu. ah, jangan minum baygon lah. Iya, iya, iya. Terus Ya kan? bagaimana kisahnya kok bisa jadi mualaf tuh bagaimana? Apa proses pencarian terhadap kebenaran itu gimana? Terhadap kebenaran itu gimana? Prerogatif setiap insan gitu ya. Iyalah pasti. Ya. Iya, Jadi pengalaman lah. iya berbagi pengalaman aja gitu. Ya Jadi coba gimana pertemuannya? Kan betul kan meninggalkan semua kebiasaan-kebiasaan yang sekian tahun ya, sekian puluh tahun kita sudah biasa kita tinggalkan begitu aja. Berarti kan ada titik balik gitu, ada alasan untuk meninggalkan semuanya itu. Gitu. jadi itu aslinya aku nih seorang muslimah. Kemudian jadi gini dulu. Nanti orang salah salah berpikir nih, karena aku juga sering dikundit murid-muridku kan jangan sampai muridku juga salah berpikir gitu kan. Nah, Jadi gini, Isi kan guru. Jadi harus ngomong itu ya yang seadanya aja, lempeng aja lah gitu ya. Awalnya ibuku itu orang Sunda, muslimah, Islam. Ayahku orang Manado, namanya Stephen Karamoy. wah Beliau, orang Manado, wah ya ya ya. ya, Aramoy orang Manado, ya iya, betul, paham itu bang. iya, Terus ayah kan masuk Islam, oke, gitu kan, menikah dengan mama ayah masuk Islam. oke. Umur 5 tahun, Ah. entah bagaimana cerita, ayah balik ke Kristen. Oh, Umur aku 5 tahun, abangku 6 tahun, aku 5 tahun. Ayah balik ke Kristen. Itu menyebabkan ibuku kaget, jantung dan akhirnya meninggal. hah? Nah, Waduh, sorry ya. ya habis itu kan aku muslim nih masih umur 5 tahun tuh masih muslimah dong, gitu ya sama bangku ya. Tapi karena setelah nggak ada mama, aku kan diasuh ayahku. Jadi kan harus mengikuti kepercayaannya beliau gitu. Iya, 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 iya. Nah, kan anak 5 tahun tahu apa? Nggak Iya. tahu lah. Apa itu agama, makanan apa itu nggak ngerti. Nah, setelah gede-gede, Hmm. jadi aku satu kali pernah ditanya oleh muridku. Aku baru masuk, baru ngajar nih, baru ngajar berapa bulan gitu. Muridku nih juga sebetulnya cuma iseng bertanya, nggak ada maksud untuk nabok aku atau apa, menghina atau merendahkan nggak sih, cuman dia tanya doang iseng. Bunda, 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa? Jadi ku jawab lah, kamu ini udah SMP masa tanya gitu? Ya 3 lah nak, aku bilang gitu kan. Terus dia ketawa, bengong sambil senyum gitu loh, ngeliatin aku tuh. Terus dia jawabnya, loh terus kok bunda percaya 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1? Ya sebetulnya aku tahu konsep Trinity itu kan satu hakikat, 3 pribadi kan gitu. Tapi dari pertanyaan itu aku sebagai guru matematika yang mempelajari ilmu pasti, aku kan ketabok banget dengan pertanyaan itu gitu. Dan mungkin itu memang jalannya hidayah gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah maam bang? Hah? Kenapa? Udah maam? Udah, Bang? alhamdulillah. Udah. Ya udah. Terus lanjutkan. Ya gitu bang. Jadi setelah ditanya itu kan, Ini nggak tahu kenapa Bu Evi suruh naikin. Jadi kisahnya sama nih sama kisah eh sama kisah seseorang. Jadi ketika dia sudah menikah terus tadinya nikah Islam tiba-tiba balik ke Kristen. Jadi itu memang bagi dia itu menyakitkan. Tapi kalau alasan ibunya kaget terus gara-gara gitu kaget terus meninggal, waduh, ini banget ya maksudnya. enggak, karena gini bang, kalau Sunda itu konon cerita ya. Hmm.
kan setauku juga, seingatku yang masih kecil itu aku makan tuh diajarin berdoa. Pokoknya mama tuh sejak aku masih kecil-kecil itu diajarin doa-doa deh, perasaanku kayak gitu deh. Yang aku ingat-ingat, baru aku ingat mamaku tuh memang taat ya. Aku seingatku sih bayang-bayang gitu, tapi aku ingat mamaku tuh beliau berhijab dan taat lah. Kalau Sunda itu memang ketat, Bang. Oh iya, Nah, jadi ketika Orang Sunda ya. ketika perasaannya dia dihempaskan begitu saja gitu kan, shock lah. orang Apalagi Manado dia swab. Dia Iya, dia Karamo ya dia berarti. bapak, dia bapak ke mana doang? Iya, berarti dia Manado no secara. Secara nasab. Nah, iya. Itu Ji, itu ada penggemarnya itu Bu Evi penggemarnya itu, love you Ji. oh, Teteh, assalamualaikum, barakallah. Iya itu ibu aku tuh itu ibu aku. Bunda, iya. Ibu aku yang terbeautiful sedunia itu, terlove sedunia. I think so. I can see. Look so beautiful, masya Allah. Oh iya dong, anaknya aja buset. Enggak, enggak ganteng, biasa aja. Ya gitu Terus Bang, habis, gitu, terus habis gitu. gitu kan ada tinggal sama bokap. Terus jadi ada dua pemahaman ya, pemahaman dari Islam dan Kristen gitu ya. Enggak, kalau pemahaman dari ibu udah hilang dong di kepala aku orang umur 5 tahun. Ya, oh Dan iya. aku pikir kan agama dulu nggak penting dong. Kan aku nggak ngerti. Tapi ya gitu, terus ikut ayah. Tapi memang aku nggak sulit menerima gitu. Maksudnya untuk agamaku yang baru itu aku sulit menerima karena yang diajarkan mama itu taunya aku Tuhanku itu Allah gitu loh memang. Gitu. Nah terus berarti remajanya oten dong. Iya. Ini aku suka musik ya, dulu kan suka itu. Nggak usah lah gitu-gitu, udahlah. Pokoknya gitu ya. Di situ aku bertemu dengan satu channel di YouTube. Nah, di situ ada Bang Zuma, ada Bang Farhan, ada ada Uni Rifa, ada siapa sih itu debat-debat gitu. Ini apaan sih gitu. Dari debat-debat itu ya aku pikir-pikir lagi. Aku dulu nggak tahu bahwa di buku yang lama itu ada apa ya? Ada ayat-ayat yang disembunyikan lah, istilahnya begitu. Aku nggak usah sebutin gitu ya. Dan begitu dibuka oleh tim debater Islam, aku kaget. Masa ada sih gitu? Masa ada sih yang begini? Aku buka. Betulankah? Aku buka, aku cross check, ternyata benar. Jadi dari situ, wah, itu. Nah, setelah itu aku ini juga aku kan termasuk orangnya kritis Bang, jadi aku juga mau cari ketuhanan yang Maha Esa. Kayak Pancasila itu sering dibaca, itu di kepalaku juga jadi kayak tek gitu ya. Iya, Ketuhanan benar. yang Maha Esa, Esa itu apa Maha sih? Esa. Esa di KBBI tunggal satu-satunya, sama kan dengan Yahudi bilang kan tunggal satu-satunya ya gitu. Halo Bang Hos, aku mau Ya, nanya. halo. Ya, Bolehlah ngobrol-ngobrol ya kan? suaranya kecil. Udah bisa? Ya. Lanjut. Oke. Lanjut. Kalau agama Yahudi kan lagi menunggu Mesias, betul ya kan Bang? Iya. Kalau seandainya lah, kita kan berandai ini kan, karena kan masih menunggu. Seandainya dia datang, pasti akan datang dia kan, betul kan Bang? Iya, cepat atau lambat. Saya nggak usah berandai deh. Pasti dia akan datang. Nanti waktu dia datang, pasti jadi manusia, betul nggak Bang? Oh iya, dia manusia. Nah, pertanyaan saya, waktu dia datang, itu Allah itu sendiri atau dalam kitabnya sekarang dia itu apa yang datang itu? Mesias itu seperti apa maksudnya? Nanti biar jangan jadi dua gitu loh. Nanti dua pula pemikiran orang gitu. Oh iya, kan itu jelas di dalam kitab Yesaya. Coba nanti saya bacakan itu. Antara Yesaya 9 atau Yesaya 11 dikatakan dia akan mengadili dengan tidak sekelihat pandang. Roh Allah ada padanya, roh hikmat ada padanya.
roh pengenalan akan Tuhan ada padanya. Iya, yang kesukanya ialah takut akan Tuhan. Nah, begitu. Jadi the prince atau sang pangeran atau si Mesias itu kesukanya takut akan Tuhan. Jadi dia bukan Tuhannya, tapi dia punya Tuhan. Yesaya 11, coba cek sueb buka nanti dibacain. Jadi Mesias itu Allah juga enggak? Enggak. Oh, bukan ya. Oh, Dia bukan berarti pencipta. diciptakan ya Mesias itu ya. Oh iya, semua Mesias kan yang sudah ada kan ciptaan semua. Raja Daud, Raja Salomo, Rehobeam sampai ke Yekonia itu itu Mesias semua yang diurapi. Jadi yang Mesias yang ditunggu sekarang Mesias keberapa? Di setiap generasi ada Mesias, ada orang-orang yang berpotensi menjadi Mesias. Setiap generasi ada Mesias. Oh, berarti agama Yahudi sudah percaya bahwa sebenarnya sudah datang Mesias, tapi ada lagi yang ditunggu terakhir gitu ya. Kalau menurut kitab para nabi, Mesias yang akhir itu akan membawa kedamaian seluruh dunia pada umumnya ya, dan khususnya pada Israel akan kembali ke sistem kerajaan dahulu gitu. Dan dia akan membuat semua hal yang dulu dilakukan di bait suci, terutama bait sucinya akan dibangun, dan sistem korbanot itu akan dilakukan kembali gitu. Makanya kan nanti dikatakan singa akan makan rumput dengan domba, terus serigala akan bermain dengan domba, anak kecil akan bermain dengan ular kobra. Artinya apa? Artinya tidak ada lagi yang berlaku jahat di bumi, dan sifat natural dari semua ini kembali ke asalnya, ke nature-nya waktu awal diciptakan. Serigala, singa nggak makan sesama binatang tapi memakan rumput. Gitu. Gitu. Terus sekarang kan udah ada Mesias yang menurut agama Yahudi. Udah berapa Mesias yang sudah datang ke bumi, Bang? Waduh, nggak terhitung lah. Lihat itu aja raja. Pokoknya semua yang diurapi, makanya Yesus diurapi nggak? Kalau dia diurapi ya dia Mesias. Tapi kan nyatanya dia tidak pernah diurapi. Ya, anggaplah Yesus itu bukan Mesias ya kan, karena yang lainnya kayak Daud kan dia kan Mesias itu ya. Iya. Nah, Nabi Daud Mesias. Iya. Maksudnya yang ada berapa orang gitu. Kalau Yesus bukan ya? Bukan, nggak masuk ya, nggak masuk. Karena artinya Mesias itu kan yang diurapi, artinya pakai minyak urapan yang dibuat oleh Musa. Oh gitu ya. Jadi semua Karena minyak gini Bang, itu ada ya Bang? Minyak urapannya itu ada khusus ya? ada, Anu-anunya gitu. dan itu tidak boleh dibuat lagi. Baca di dalam Taurat soal minyak urapan. Tidak boleh dibuat lagi. Kalau ada membuatnya itu hukumannya mati. kalau Tapi kan beda minyak urapannya Yesus sama minyak urapannya itu. Yesus nggak pernah diurapi. Yesus nggak pernah diurapi. Yang dikasih itu, yang dikasih minyak diusap-usap itu. Itu kan perempuan. Bukan lagi ya? Itu nggak boleh dipegang perempuan. Kalau minyak mobil telur. dipegang perempuan masih boleh. Loh, ada kok diurapi dengan rambutnya, diciumin kakinya itu ada. Enggak, bukan. Urapan itu itu di beda. kepala. Itu Urapan beda itu Bu di kepala. Angel. Maksudnya yang diurapinya Bu Angel, Bu langsung Angel. dari imam. Maksudnya langsung dari imam kan Pak Host? Ya, kalau Mesias yang para raja-raja itu yang mengurapi nabi kan. Kita Iya. lihat Nabi Samuel dan Nathan mengurapi. Ya. Sekarang pertanyaan saya. Sekarang kan nabi nggak ada yang hidup nih sekarang ini. Ada, masih ada. Oh, ada sekarang nabi. Iya, Nabi ke-26 tuh Luga Tambunan. Oh, enggak, saya serius nih Bang. Saya serius. Nanti kan nanti kan orang Abang kan menunggukan Mesias. Nah, Jadi nanti yang mengurapinya ini nabi kan? iya, makanya gini loh. Nanti kan sebelum Mesias datang tuh ada Elia Hanabi. Karena Elia kan nggak mati. Elia kan diangkat hidup-hidup. Oh gitu. Jadi nanti akan memperkenalkan Mesias kepada dunia itu Elia. Makanya kan ada Elia datang lagi nanti ya. Iya, karena dia nggak mati. Jadi gitu, Pak. kedatangan Mesias itu harus didahului dengan Elia.
Nanti Elia akan mengurapi Mesias. Saudara. Iya. Karena gini Bang, kita kan orang Kristen kan ada juga kitab abang kami pakai. Karena kalau orang Kristen dibikin di perjanjian lama itu belum ada Mesias, cuman agama Yahudi sudah mengatakan bahwa sudah ada Mesias datang gitu ya ternyata ya. Oh, udah ada dalam kitab Perjanjian masalah Mesias, sudah ada tongkat kerajaan tidak akan lepas dari Yehuda sampai Siloah itu datang. Nah, itu salah satu nama lain atau julukan dari Mesias, Siloah. Coba baca teks aslinya. Iya. Jadi kalau di orang Kristen kan Bang, Mesias itu adalah Tuhan itu sendiri kan gitu. Nggak ada Mesias itu. Enggak, dalam orang Kristen. Ya kan yang konsep Mesias kan pertama bukan orang Kristen. Konsep Mesias itu yang pertama paham orang Yahudi. Gitu. Nah, Adanya di orang Torah itu. Yahudi, benar-benar. Cuman kan orang Kristen kan menggunakan perjanjian lama juga, Bang. Betul nggak? Makanya gini mesti paham dulu kan Torah sifalanu Moshe murasya kehilat Yakov. Jadi Musa mengajarkan kami Torah sebagai milik. Nah, milik siapa? Milik orang Yahudi. Jadi Torah itu milik orang Yahudi. Nggak mungkin yang Kristen bisa memahami Torah sama seperti orang Yahudi memahami Torah, nggak mungkin. Karena secara kepemilikan diberikan oleh Tuhan ke dunia ini oleh Tuhan kepada siapa? Kepada kehilat Yakov, bangsa Israel gitu. Makanya kan dikatakan dalam perjanjian baru keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Terus Mission Torah dari Sion datangnya Torah, ada pengajaran dari Yerusalem gitu. Itu sudah sangat mendukung. Maksud saya gini Bang, kalau orang Kristen kan ada perjanjian lama kan Bang? Itu nggak boleh ada. Itu seharusnya tidak boleh ada. Kenapa tidak boleh ada? Karena ayat yang tadi. Oh, ya anggaplah itulah pemikiran Abang. Tapi kan faktanya kan kami ada perjanjian lama kan Bang, betul kan? Enggak, bukan kami. Itu bukan kami. Itu bukan kami. Itu kitab kami, bukan kitab kalian. Itu tidak bisa dikatakan itu kitab kalian, nggak bisa. Coba contoh ada nggak dalil ayatnya? Kalau kita ada tadi milik kehilat Yakov, gitu. Milik jemaah Israel. Gitu. Iya gini loh Bang. Kalau kita, Abang kan membilang kalau itu bukan kitab kami kan? Memang bukan. Tapi kan kenyataannya kalau kami ke gereja kami membawa itu gitu loh Bang. Nah, itu salah. Enggak salah karena kami bawa itu Bang. Lu salah dong. Salah. Kenapa? Secara otoritatif itu bukan punya milik orang Kristen. Salah itu. Pertama, kedua terjemahannya kalian itu salah. Ada beberapa terjemahan yang fatal yang akhirnya salah paham secara totalitas gitu. Misalnya yang kalian paling suka kan Yesaya 53 tuh ya tentang hambaku yang menderita. Di situ ada di tengah matinya dia berada di tengah-tengah penjahat. Oh my God, itu tidak ada kata-kata penjahat di dalam Yesaya 53 ayat 11 atau 10 ya. Yang ada itu kata Asir, orang kaya. Nah, kenapa demikian? Supaya seakan-akan nubuatan di dalam perjanjian baru itu selaras dengan perjanjian lama. Itu sama sekali tidak sama gitu. Jadi saya ngomong sekarang, I'm speak up now bahwa tidak seharusnya ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Yang ada harusnya kitab Tanakh milik orang Yahudi, kitab perjanjian baru atau Injil dan sebagainya itu milik Kristen gitu. Iya. Jadi gini Bang, pemahaman Abang ini saya hargai. Tapi bagaimanapun saya tetap menghargai juga pemahaman orang Kristen karena tidak mungkin mereka tidak memiliki pemahaman sehingga kami membawa perjanjian lama ke gereja gitu ya Bang ya. Jadi berarti ini kita sama-sama menghargai pemahaman lah. Jadi kalau kami kan di perjanjian lama ini Mesias belum ada Bang, belum datang. Jadi kalau orang Abang kan Mesias sudah datang, tapi hanya saja masih ada lagi Mesias yang ditunggu, begitu kan Bang? Sekarang saya tanya, ya nggak begitu. Gini. Oh, kayak mana? Sekarang saya tanya, di mana dalam Taurat ada kata Mesias? Coba.
Bukan, saya tidak fokus Torah, saya fokus perjanjian lama, Bang. Iya, perjanjian lama kan ada Torahnya. Iya. Iya, Perjanjian makanya. lama itu tidak hanya Torah aja, ada Mazmur, ada Iya, enggak gini aja. Sekarang tunjukkan di dalam perjanjian lama kitab Kristen ya. Alkitab Kristen lah, ada kata perjanjian lama ya, ada kata Mesias. Di mana? Oh, saya harus cek dulu. Bentar. Terutama di dalam Torah ya, karena kan di dalam Torah tadi Mesias itu belum ada di perjanjian lama. Nanti kita akan kupas ini lewat teks asli. Karena kebetulan saya tidak ada di rumah, jadi sumber-sumber saya nggak ada. Mungkin bisa dibantu sama Sueb karena dia. Yes, Sefer, Aksyaf Ya. Bapo. Jadi nanti kita akan lihat yang disebut Mesias itu adalah Kohen ya dalam kitab Imamat itu. Justru itu kitab yang paling tua dibandingkan Nefim dan Ketuvim, kitab para nabi dan para puisi. Sambil nunggu boleh tanya sedikit Bang, sedikit sambil nunggu. Iya. Apakah Yesus pernah dinubuatkan di Torah? Nggak pernah, setitik pun tidak ada Yesus di dalam Nah, tuh, seluruh dengar tuh, tetanggaku tolong tanah. ya. Tidak ada dinubuatkan di tanah, tidak ada dinubuatkan di Torah, tidak ada. Iya, Bang, aku udah cari di perjanjian lama, nama tulisan Mesias memang nggak ada. Nah, Tapi di perjanjian baru ada ditulis Mesias, tapi di perjanjian lama kami menantikan Mesias seperti itu. Tapi memang tulisan Mesias itu tidak ada, tapi mungkin ada bahasa, tapi itu Mesias seperti itu penjelasan. sebenarnya ada sekali. Bahkan di kitab yang paling awal yaitu Taurat. Coba Sueb dibukakan dalam kitab Waikra, Sueb. Kalau di perjanjian lama di mana? Vaikra berapa? Coba saya lihat. Ketik aja Kohen Hamasya. Bahasa Indonesia lah, Bang, bahasa Indonesia. Iya, ntar makanya nih di nggak Kohen Hamasya ya? Iya. Jadi gini, kedekatan umat terhadap perintah Tuhan lewat apa sih? Lewat kitab. Nah, lewat bahasa asli. Ketika kitab Torah ditulis dalam bahasa Ibrani, ya. Ketika Tuhan berkata Bereshit bara Elohim Shemayim V'Haaretz, itu ditulis dan diucapkan di dalam bahasa Lashon Kodesh atau bahasa Ibrani. Dekatan umat terhadap firman Tuhan bisa dipahami lewat bahasa asli. Nah, makanya ketika saya tanya tadi ada nggak di perjanjian lama kata Mesias, sekali kamu nggak bisa menemukannya. Karena apa? Karena tidak memahami teks asli. Tapi kalau kita memahami teks asli, ketika Tuhan berbicara kepada Musa memakai bahasa Ibrani, kita akan tahu kata Mesias itu ada. Silakan, udah ketemu belum Bang Sueb? Ada. Saya besarkan. ולקח הכהן המשיח מדם הפור והביא אותו אל אוהל מועד. Coba dihituin di bold, ditandain biar kelihatan. Kalau nggak ditunjukin aja. הכהן המשיח Hakohen Hamasya, sang imam yang diurapi. Mesias. Nah. Jadi ada tuh kata Mesias tuh ada di situ. Ya, Yaitu maksud saya, imam. coba diterjemah bahasa Indonesia, Bang. Ada nggak tulisan Mesias nanti? Ya itu makanya kedekatan saya katakan, kedekatan umat terhadap firman Tuhan itu lewat bahasa asli. Imam yang diurapi. Nggak ada Imam yang Mesias. diurapi. Nggak ada Mesias. Tapi kalau dalam bahasa teks aslinya ada. Ada. Ini הכהן המשיח. Jadi yang diurapi pertama kali itu adalah imam, malah imam loh. Nanti raja itu raja itu setelah era raja-raja, setelah Israel itu tinggal di tanah Kanaan dan udah punya sistem kerajaan ya. Saul raja pertamanya kan, Saul baru Daud, Salomo, Yerobeam, terus ke sini semua diurapi baru gitu. Kalau seperti itu mungkin ada di perjanjian lama dong yang diurapi nggak tulisan Mesias. Ya coba aja di mana. Apa tadi
arti Mesias bahasa Indonesianya yang diurapi gitu ya? yang diurapi. Oh, Ya bentar, bentar, raja-raja bentar. itu, raja-raja itu, raja-raja yang diurapi di dalam kitab raja-raja itu semua yang diurapi. Atau kisah ketika eh, di Abraham ya, tentang Abraham ada juga. Kiamat mau naik, aduh tapi kiamat naik ntar gue ke Bennett kiamat. Kemarin aja gue hampir ke Bennett. Kalau Kemarin mau gue pergi turun aja bang, nggak apa-apa. enggak, bukan gitu. Kiamat sih seru, tapi ntar dia rusuh. Aku ke Bennett, udah 2 kali ke Bennett tuh. Nggak usah lah bang, aku nggak suka betul sama dia itu. Suka menghujat. Iya, ntar ke Bennett. Kemarin tuh Jujur orangnya. sebulan. Maaf aku jujur orangnya. Maaf ya. Kiamat ya. Oh, ada Bang di perjanjian lama yang diurapi. Ya di mana? Tulisan Coba. yang diurapi gitu. Iya, makanya kan tadi saya tanya. Saya tanya kamu mana kata Mesias. Ya kamu bilang kan nggak ada. Ya, memang tidak ada karena tadi kan saya katakan kedekatan umat terhadap firman Tuhan lewat teks asli. Penyampaiannya tuh lebih lebih pribadi sifatnya dibandingkan terjemahan ya. Jadi nggak kena gitu, nggak kena. Misalnya kata Mesias nggak ada, jadi nggak kena. Padahal ada gitu. Ya, mungkin ini kan karena bahasa Indonesia, tapi bahasa Indonesia di perjanjian baru ada pula Mesiasnya tulisannya. Ya, perjanjian baru kan pewahyuannya berbeda dengan Taurat. Cuman aku itu kagetnya gini loh Bang. Ternyata di agama Yahudi sudah ada Mesias, cuman ada lagi yang terakhir gitu ya Bang ya bahasanya ya. Kan udah dibilang setiap generasi itu ada Mesias, ada Mesias. Jadi tergantung orang Yahudi, orang Israel kalau mereka sudah siap, mereka sudah udah tobat semua ya, melakukan sabat secara 3 kali berturut-turut semua ya. Nah, pokoknya yang mempercepat kedatangan Mesias itu adalah orang-orang Yahudi sendiri. Ya, orang-orang Yahudi sendiri yang mempercepat kedatangan Mesias. Tapi cepat atau lambat di dalam beberapa pendapat para hakam ya atau ulama Yahudi, kedatangan dia itu cepat atau lambat tuh tahun 7000. Ya, kan Apa sekarang bedanya? Apa bedanya Mesias yang sudah ada dengan yang akan datang, Bang? yang sudah ada kayak misalnya Daud semua itu Mesias sebagai raja yang memerintah Israel pada waktu itu dan mereka udah waktunya mati ya udah habis gitu aja. Bedanya Mesias yang akhir nanti itu umurnya akan panjang. Dikatakan di kitab Mazmur ya. Orang yang tidak sampai umur 100 tahun itu dianggap kena kutuk. Ya, artinya apa? Di akhir zaman nanti atau di kolam haba nanti atau bumi yang baru nanti free will tidak akan dicopot, tidak akan diangkat dari dunia ini, tapi kesadaran manusia terhadap yang namanya kejahatan itu sama seperti meletakkan tangannya di api gitu. Kita taruh tangan di api. Nah, kesadarannya begitu. Sehingga sangat sangat tidak mungkin untuk melakukan kejahatan karena kita udah tahu dampak konsekuensinya kayak gitu. Nah, tapi apakah free will itu dicabut? Tidak dicabut gitu. Makanya orang yang tidak sampai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Berarti Mesias yang akan datang itu akan mati juga itu berarti Bang ya? Iya, akan habis juga. Iya, iya. Karena gini Bang, kalau di orang Kristen sama Islam yang ditunggunya itu kalau Islam Nabi Isa, kalau orang Kristen yang kami tunggu itu Yesus Kristus gitu. Kalau Abang belum tahu lagi entah siapa gitu kan Bang, tapi yang jelas Nabi Eli lah nanti yang datang untuk mengatakan itu begitu Bang ya. Ya, kalau orang Yahudi itu mau Mesias itu mau datang kayak mau enggak, dia nggak jadi bukan menjadi agenda yang pokok enggak gitu. Dia mau datang, oh datang, oke, datang. Misalnya oh nggak datang ya udah nggak apa-apa. Yang pasti yang harus dilakukan oleh Yahudi adalah perintah Tuhan. Misalnya yang ayat 10 perintah kan, Anokia Semeleka Sutika Melim Wadim,
lo yele khaylo makarim alpanai lo tasle ka misal ko temuna asir bahasa Al Fares asir bamai metakat laras dan sebagainya, itu yang harus dilakukan gitu. Nah, ketika Mesias itu datang ya oke, dia datang. Ketika dia belum datang ya udah, kita santai aja main TikTok gitu. Gitu. Karena Mesias yang akan yang Mesias yang sejati itu tidak bisa digebukin satpam. Contoh, di mana ada Mesias di dalam kitab para raja-raja digebukin satpam? Nggak pernah ada. Nah, kan yang jadi masalah Mesias itu kan sekarang harus mati dan menderita, itu ajaran dari mana? Di dalam seluruh tanah. Kitab Yesaya 9, Yesaya 7, Yesaya 9, Yesaya 53. Mesias itu nggak ada mati menderita. Nggak ada. Ya, kesimpulannya orang Yahudi akan tahu Mesias itu datang pertama Nabi Eli datang lagi, kan gitu kan Bang? Iya, dia akan datang. Dia akan datang. Setelah Nabi Eli datang, baru adalah diurapi, baru itulah dia Mesias, kan seperti itu kan Bang? Iya, betul. Karena Muhammad sudah datang juga, cuman Nabi Eli waktu itu tidak mengurapi Muhammad, begitu nggak mungkin lah Muhammad kan? Nggak tahu dah kalau masalah Muhammad, kita tanya sama yang berkompeten. Enggak, sama abang karena kan abang Yahudi kan, Muhammad kan pernah juga ada di bumi, jadi nggak mungkin itu kan, Yesus nggak mungkin juga kan gitu. Kayaknya emang Nabi Muhammad Mesias, kayaknya nggak ada. Nabi Muhammad bukan Mesias, bro. Enggak, mana tahu, biar ibaratnya Enggak, orang bukan. karena gini Bang, orang Yahudi kan masih menunggu Mesias, jadi ingin tahu siapa orangnya Mesias ini gitu loh. Iya, tapi Nabi kami bukan Mesias. Iya, sama abang enggak, cuman kan orang Yahudi masih menunggu Mesias Bang. Kita harus menghargai mereka menunggu Bang. Gitu. Tadi kan saya udah bilang, Mesias itu mau datang kayak mau enggak, kita tidak jadi sesuatu yang menjadi beban kita untuk menunggu Mesias itu seperti Kristen menunggu Mesiasnya. Enggak, kita santai. Ketika dia belum datang ya udah, kita main TikTok. Ya. Ketika dia datang, oh udah datang, oke, datang, udah gitu aja. Yang pasti melakukan perintah Torah itu harus dipikirkan bagaimana sebisa mungkin. Nah, perbedaannya dengan Yahudi, Kristen itu Mesiasnya itu Tuhan yang turun menjadi manusia. Nah, itu Mesias. Kalau Yahudi, Mesias itu manusia biasa. Gitu. Bedanya itu aja. Iya, karena gini Bang, kita 3 agama ada yang kita tunggu. 2 agama sudah pasti menunggu dan hari kiamat. Kalau abang kan yang abang tunggu Mesias ini kan belum tentu kiamat kan Bang? Nah, Ya. itu kiamat itu kayak kalau dalam Judaism ya, kita mungkin menyebutnya akhirat hayamim, hari akhir. Nah, di akhirat hayamim itu, kalau di hari-hari akhir nanti dikatakan dalam kitab Zakaria ya, sepertiga dari penduduk bumi ini akan lenyap. Nah, kurang lebih gitu. Jadi akan terjadi tragedi yang besar yang menyebabkan kehancuran ya, kurang lebih kayak gitulah. Nah, Enggak, nanti kita baca tuh ada perang Gog dan Magog. Gog Magog, kalau kita hitung nggak materialnya 70. Artinya 70 bangsa-bangsa yang akan datang memerangi Israel. Nah, itu dia tuh. Pemahaman saya gini Bang, agama Yahudi menunggu Mesias, ya kan? Dan itu tidak langsung kiamat kan Bang? Tidak akan kiamat itu kalau udah datang dia kan Bang? Orang Islam menunggu Nabi Isa itu pertanda kiamat. Orang Kristen menunggu Yesus Kristus itu pertanda kiamat Bang. Gitu. Kalau agama Yahudi menunggu Mesias itu tidak akan kiamat kan Bang? Gitu kan Bang? Kalau dia Mesias datang, justru terjadi balik. Oke, take care ya. Kalau Mesias datang, justru kerajaannya dikokohkan kembali di Israel, dan Bait Suci dibangun kembali, dan proses korbanot di Bait Suci akan ada lagi gitu. Justru dunia akan berubah ke arah yang lebih baik, damai. Iya. Berarti nggak kiamat gitu, malah lebih baik ya Bang ya? Siap. Ya, sebelum kan nanti perang dulu nih, perang ya. Ketika Israel sudah akut, masih ingat ya, Rabbi Tovia mengajarin dalam suatu lecture ya, atau dalam suatu
khotbahnya dikatakan di perang Gog dan Magog nanti 70 bangsa-bangsa akan datang memerangi Israel. Ketika Israel sudah mau kalah, sudah kelihatan kalah, nah baru Mesiasnya itu nongol, kayak gitu. Dan itu dan akan menang. Kita harus dalam Judaism percaya bahwa Mesias itu mempunyai hikmat seperti Salomo dan mempunyai kekudusan seperti Musa, gitu. Bayangin aja kalau dua pribadi itu jadikan satu, wow, hebat banget bakalan. Ya itulah Bang uniknya sekarang ini. Sekarang kan kita sama-sama menunggu ini ya, masalah siapa yang benar nanti datang kan ya, kita tunggu aja lah, kita lihat gitu kan. Yang masalahnya Yang penting kita jangan saling menyalahkan lah, karena kan ada yang kita tunggu kan gitu. Yang masalahnya sekarang masalah Mesias itu kan manusia biasa. Nah, yang berbeda itu Mesias di Kristen tuh Tuhan gitu. Tuhan menjadi manusia. Itu kan nggak masuk. Betul. Iya. Nggak masuk di dalam konsep Mesias di dalam konteks aslinya, yaitu Ibrani. Ya, itu pemahaman Abang lah. Kalau kami orang Kristen beda lagi gitu Bang ya. Ya, nggak bisa dong kan, maksudnya gini. Konsep pertama Mesias kan datang kan dari Israel gitu. Nah, tadi kan dikatakan mulai dari Torah itu ada kata tongkat kerajaan tidak akan lepas dari Yehuda sampai datang Siloah. Nah, Siloah adalah salah satu dari 4 nama Mesias. Jadi Mesias itu ada 4 namanya. Ada Hinon, ada itu tadi yang di kitab Kejadian, ada 4 julukannya. Nah, mereka itu semua bukan Tuhan yang datang menjadi manusia dan menebus dosa manusia. Nggak ada, nggak boleh. Ya. Kalau Yesus kan memang orang dari bangsa sana juga kan Bang, cuman bedanya dia digebukin gitu Bang ya. Yesus itu keturunan siapa? Keturunan Daud apa Keturunan Daud Bang, keturunan Daud. Oh gitu. Iya. Dari mana itu silsilahnya? Ada, nanti dibaca aja dari Alkitab Perjanjian Baru kalau Abang penasaran aja. Oh berarti Daud itu Yehuda gitu. Iya. Oke, Daud Yehuda. Yuk kita lihat aja di dalam kitab. Daud itu bukan Yehuda. Kenapa? Karena Daud itu anak Allah, anak Allah. Jadi nggak mungkin dia Yehuda. Nggak mungkin dia Yehuda. Cuma kan dia kan dari Yusuf sama Maria kan dari keturunan Israel kan. Gini, Yusuf kan Yehuda, anak turunan Daud, ya kan? Iya. Nah, Yesus anak Yusuf apa anak Allah? Maria? Enggak, aku tanya Yesus itu anak Yusuf apa anak Allah? Yusuf. Yesus. Oh. Yesus itu anak Yusuf atau anak Allah? Anak Allah. Nah, iya udah, berarti dia bukan anak Yusuf, berarti dia bukan anak Yehuda. Betul. Tapi orang mengenalnya bahwa Yusuf adalah ayahnya gitu loh. Iya, tapi kan kemesiasan raja itu tidak pernah ada yang diadopsi atau diangkat jadi anak, nggak pernah ada. Iya. Tapi itulah kita nggak tahu ya. Tapi yang jelas dia posisinya waktu semasa hidupnya itu tetangganya memanggil Yusuf itu adalah bapaknya. Iya. Tapi saya menghargai kejujuran Anda, bagus ya. Tadi saya tanya Yesus itu anak Allah atau anak Yusuf. Nah, Anda bilang anak Allah, itu jujur ya. Aku suka aja. Artinya ialah Yesus itu bukan anak Yusuf. Artinya apa? Dia tidak bisa Yehuda, gitu. Karena yang namanya Yehuda itu dari dulu sampai sekarang itu berhubungan darah, gitu. Maria anak Yehuda nggak? Bukan. Kan dikatakan dalam kitab PB kan itu ada imam siapa namanya? Imam Zakaria apa imam siapa? Iya. Yang dia bisu gitu, ya itu kan imam, berarti dia dari Lewi. Terus si Elizabeth Lewi. Jadi
eh ya secara garis keturunan ya Maria Lewi. Karena saya pernah lihat sih kalau Maria dan Yusuf itu adalah eh, ibaratnya dari keturunan Daud gitu. Maria dan Yusuf. Oke, kita gini, taruhlah Maria, Maria itu Lewi, ya. Tetap nggak, Maria itu Yehuda, tetap nggak bisa, karena kesukuan itu datang dari ayah. Misalnya kayak orang Batak nih, nggak usah jauh-jauh, marganya Siombing. Nah punya anak Siombing juga, gitu. Jadi tidak bisa dihitung dari garis keturunan ibu, gitu. Lewi Sama ini kayak Islam bang ya? karena gini Ini Bang, itu dari saya ayah gitu ya? Dari ayah. dari ayah ya. Saya pernah baca Bang, kalau saya belum benar-benar mempelajarinya, cuman pernah baca dari orang Kristen sendiri, Maria itu garis keturunannya adalah Daud dan Yusuf garis keturunannya adalah Daud. Iya, misalnya Maria Daud, ya. Kalau Maria dari keturunannya Daud dari ayahnya, ketika Maria nikah, berarti dia nikahnya sama suku apa? Kalau dia nikahnya suku Lewi, ya berarti dia nggak bisa jadi Yehuda lagi karena dia udah berpindah karena punya suami yang bermarga Lewi, gitu. Nah, kalau Maria di sini menikah dengan yang bernama marga Yehuda, ya dia Yehuda. Maksud Yehuda. saya gini Bang, itu keturunan Daud kan Lewi juga kan keturunan Daud kan? Oh, bukan dong. Bukan. Keturunan Daud. Keturunan Daud itu Yehuda, pasti Yehuda. Itu yang membedakan antara raja dan imam di dalam hierarki agama Yahudi. Ketika imam yang melakukan semua tata cara upacara di bait suci itu dilakukan oleh orang-orang Lewi, termasuk membawa Aron Brit, tabut perjanjian, itu orang-orang Lewi yang membawa. Kalau orang lain nggak boleh, pasti mati megang itu. Nah, untuk raja hierarkinya diambil dari Yehuda. Nah, makanya ketika Yesus tadi dikatakan dia adalah anak Daud, ternyata kita cek dia bukan anak Daud, tapi anak Allah, gitu. Iya betul. Artinya dia tidak bisa, tidak legit, tidak sah untuk dijadikan anak Daud, nggak sah, gitu. Jadi sahnya gini Bang, karena kan Abang kan taunya kan Maria itu bukan keturunan Daud, betul kan memang? Iya, taruhlah keturunan Daud, taruhlah Maria keturunan Daud, taruhlah Lewi. Ya. Tetap nggak Ah. bisa, karena tidak diambil dari kesukuan itu diambil dari garis keturunan ayah, bukan dari keturunan ibu. Nah, garis keturunan ayahnya Yusuf diangkat jadi ayahnya. Itu ayah Tapi kandung. Ini orang kok nggak paham-paham dari tadi loh. Bin itu diambil dari keturunan ayah, darah secara darah, Bang. Begitu Iya, sayangku, Bin itu betul. diambil dari keturunan darah. Betul, Begitu. betul, betul. Darah bapaknya bukan darah emaknya. Saya Iya kan, Bang? saya paham. Iya. Kan tadi kan dasarnya kan Yesus ini adalah anak Allah, ya kan? Nah, darah Yesus itu ada garis keturunannya Daud, yaitu dari Maria tadi itu kan ada darah Maria di situ kan? dari mana? Berarti suaminya siapa? Hah? Suaminya Maria siapa? Dengar, Maria kan keturunan Daud. Oke, berarti suaminya siapa? Nah, di dalam darah Maria itu kan ada keturunan Daud, betul nggak? Ya oke lah, Nah, betul. di Berarti suaminya siapa? Yesus memiliki darahnya Maria, betul nggak? Darah Maria, Ya. darahnya Maria dari suaminya gitu kan? Enggak, di darahnya itu kan kalau kita kayak saya ini, darah saya ini ada garis dari mama dan dari bapak, betul nggak? Iya, terus? Memang kalau tadi kalau berbicara dari laki-laki kan siapa namanya? Kayak sekarang inilah ya. Kalau saya ini belum punya anak nih. Nah, saya angkat anak itu kalau saya adatin itu udah termasuk di adat saya itu dia itu anak saya. Nah, Yusuf ini diangkat jadi ayahnya. Jadi tetangganya taunya kalau Yusuf ini adalah ayahnya. Itu kan menurut adat orang sana dulu. Itu kan adatnya kan. Seperti itu, Berarti tidak memiliki darah Yusuf dong, Yesus. tapi di adatnya, adat orang sana, Yesus itu adalah anak Yusuf, betul nggak?
Nggak betul. Nggak betul. Gini, Berarti tunggu. Berarti pada zaman dulu kalau seseorang orang yang dulu kan ada adanya kan kebiasaan masalah pengangkatan anak, masalah pernikahan kan ada adanya kan? coba di mana masalah pengangkatan anak di dalam Taurat, coba di kitab apa? Berarti tidak ada di sana pengangkatan anak jadi anaknya gitu ya? Ya, kalau di dalam masalah ini kan kita bicara soal raja ya. Karena Yesus itu raja, anak keturunan Daud. Berarti kita bicara soal raja, keturunan Daud. Nah, raja-raja dari keturunan Daud itu tidak pernah ada yang diangkat anak. Tidak pernah. Gitu. Jadi, makanya tadi saya hargai kejujuran Anda mengatakan bahwa Yesus itu bukan anak Allah, bukan anak Yusuf. Makanya tadi saya kasih dua pilihan. Yesus itu anak Yusuf atau anak Allah. Nah, ketika Anda bilang anak Allah, ya itu berarti dia bukan anak Yusuf secara darah. Iya betul, karena memang Yesus tidak datang ke dunia ini tidak hasil perhubungan manusia kan, betul nggak? Itu fakta atau mitos? Iya, makanya kalau dibilang Yesus itu keturunan Daud, gagal, nggak bisa keturunan Daud karena dia keturunan Tuhan. Iya, tapi Tuh. Maria kan keturunan Daud kan? Iya, sekarang Maria keturunan Iya. Daud dari siapa? Dari siapa? Coba. Maria keturunan Daud dari siapa? Menurut silsilah di dalam kitab Lukas, ya, Maria itu keturunannya adalah Lewi. Iya, itu kan pemahaman abang. Tapi pemahaman orang Kristen beda bang gitu. Iya. Oke, saya ikutin pemahaman Kristen. Sekarang Maria dari suku Yahudanya gimana? Coba, siapa nama ibunya? Dari suku mana? Bapaknya dari suku mana? Gitu. Ya kalau ke sana sih saya jujur belum bisa. Cuman tadi kan saya bilang, saya pernah baca bahwa Maria dan Yusuf itu adalah keturunan Daud. Itu. Ya, Cuman kalau Yusuf saya oke lah. jelaskan satu persatu, saya belum sampai ke sana bang. Jadi Iya. kalau seandainya abang tidak terima bahwa Maria bukan keturunan Daud, nggak masalah bang, karena saya nggak bisa menjelaskan. Ya, kita lihat Nah, kan di narasinya ya, di narasi perjanjian baru itu kan ada imam namanya Zakaria. Nah, Zakaria itu adalah bapaknya dari Yohanes Pembaptis. Nah, itu kan bapaknya Yohanes Pembaptis. Nah, istrinya dari Zakaria itu namanya Elizabeth. Elizabeth. Nah, Elizabeth itu karena suaminya adalah seorang imam berarti Lewi. Gitu. Nah, si Maria ini sepupunya Elizabeth. Nah, jadi Lewi lah, Maria itu Lewi sejatinya. Nah, kalau memang dia ya udah, nah silakan ditujukan datanya di dalam kitab perjanjian baru atau perjanjian lama boleh, atau di kitab apapun yang menyatakan bahwa Maria itu adalah dari keturunan Yehuda. Karena garis keturunan ayah, garis keturunan kesukuan itu diambil dari rumah ayah, dari garis ayah, patrilinealistik, patrilineal, ya gitulah. Jadi gini. Patri. Itu ambil bisa naikkan Bang Albi di bawah itu yang bahasa Arab itu. Tapi Foto biru itu. walaupun Maria keturunan Daud, Yesus tak akan mungkin bagi orang Yahudi. Yesus adalah Mesias karena dia digebukin, betul kan bang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, seperti itu. Jadi apapun permasalahannya itu kurasa nggak ada hubungannya dengan agama Yahudi lah, karena Yesus digebukin. Nggak mungkin itu Mesias. Karena Mesias itu nggak lemah kayak gitu. Yang pasti Betul. Mesias akhir itu dia mempunyai kekuatan militer dan politik. Iya. Karena Muhammad punya itu bang. Cuman hanya saja Nabi Eli nggak mengurapi dia gitu bang ya. Ya, kalau masalah Muhammad itu pernah diurapi kan itu harus ada backgroundnya. Di mana dalilnya Muhammad Enggak. Karena Nabi Eli belum turun waktu itu mengurapi Muhammad, jadi bukan Mesias dia itu. Dia hanya Nabi menurut agama Islam. Iya memang Nabi kami tidak Mesias loh, kok aneh juga sih abang Mesias dalam Islam kan cuma satu, bro. Cuma Nabi Isa. Alaihi salam aja, gitu lah. Terus itu Bang Islam. Billy nanti kalau misalnya Zi salah nangkap tolong diluruskan ya Bang. Tadi maksud penjelasan. Saya mau nanya, tadi Islam ada juga Mesiasnya? Lah Al-Masih itu kan dari bahasa Ibrani. Oh, ada juga Mesias. Mesias kata Mesias kan dari bahasa Ibrani. Hamasyiah. Iya. Orang Islam masih menunggu Mesias lagi nggak? Nggak. Lagi kan?
Oh, berarti itulah perbedaannya dengan Yahudi ya. Yahudi masih menunggu, kalau Islam sudah nggak lagi gitu. Sama dengan Kristen nggak lagi gitu. Sebenarnya kiamat seru kalau naik, cuman kiamat naik ntar gue kebenet udah 2 kali gara-gara dia kebenet gue. Ya sebelum Zi turun Zi mau minta mau meluruskan biar gampang tuh lo nggak muter-muter Bang Ronald. Maksudnya abang tadi tuh gini, maksudnya kalau yang Zi tangkap ya nanti diluruskan. Maksudnya Bang Billy tuh gini loh. Kenapa Yesus nggak bisa menjadi Mesias? Mau ditarik dari keturunan Yehuda, andai kata pun ayah ibunya, ayah angkatnya Yusuf dengan Bunda Maria itu dari keturunan Yehuda, tetap beliau tidak bisa menjadi Mesias yang diinginkan oleh Yahudi karena beliau tidak keturunan secara darah. Gitu loh. Bukan dari karena menurut Yahudi keturunan yang bisa menjadi Mesias itu ada turunan darahnya dari ayah, dari garis ayah patrilineal gitu loh Bang. Nanti kalau saya suruh sampai di rumah saya kasih tahu tuh kitab Samuel dari from your bloodline, from your flesh, dari dagingmu. Ya Ada betul. itu. Jadi Yahudi tidak meyakini Yesus Mesias. Kalau Kristen sama Islam mengakui Yesus dan Isa adalah Mesias, begitu ya? Yes. Oke. Zi pamit dulu Bang, kalau ada tutur yang tersilap Zi mohon maaf ya Abang. Mau Bang kemana? Itulah Ji, kan kamu kan baru Islam. Nabi Isa itu Mesias menurut Islam Ji. Memang betul. Ya udah, nggak apa-apa. Kan ada kenaikan Isa Al-Masih. Itu kan ngambilnya dari Al-Qur'an Bumi. Isa Al-Masih. Kenaikan Isa Al-Masih. Kayak gitu ada gereja Isa Al-Masih. Al-Masih itu Mesias. Ya betul betul. Cuman hanya orang Kristen yang merayakan kenaikannya itu. Kalau Islam kan enggak kan Ji? Ya enggak, karena kami enggak percaya. Nggak percaya Mesias atau nggak percaya dia bangkit? Tanggalnya itu, sedangkan beliau lahir kapan aja kan nggak ada yang tahu. Ternyata bukan 25 Desember juga kan, gitu loh. Bukan, kita fokus, jangan lari-lari. Kebangkitan itu, waktu Nabi Isa naik itu nggak tahu tanggalnya ya? Nggak tahu. Nggak tahu, oke. Wajarlah kalian nggak merayakannya. Iya, begitu Bang. Kami pun nggak melarang abang merayakan kok, nggak apa-apa karena itu keyakinan masing-masing. Enggak, kita nggak boleh melarang karena Indonesia Abang. ini Abang. apa namanya? Abang mana? Abang Agatha kah? Kalau Anda lebih percaya bahwa kalau Anda lebih apa namanya itu? Apa kita sebut lebih percaya Mesias itu Isa yang mengadakan acara, kenapa tidak diganti sama Yesus saja sebagai Tuhan Anda? Kenapa harus Mesias Isa Al-Masih? Assalamualaikum, izin gabung ya guys. Yuk. Kenapa di dalam kalender yang naik itu Isa Al-Masih, kenapa tidak diganti sama Yesus Kristus? Yesus Kristus juga kan Mesias katanya. Katanya Isa dengan Yesus nggak sama. Nggak apa-apa Bang, Isa Al-Masih dibikin di kalender nggak apa-apa kan? Nggak Indonesia ini sama. kan punya pemerintah. Katanya nggak sama. Ya sakit ya? Coba dalam Islam Nabi Isa nggak salib, nggak disalib loh. Iya. Emang benar. Sedangkan kalau Kristen nggak percaya dia nggak disalib, berarti dosanya nggak ketebus dong. Sakit. Betul. Yang jelas kan Nabi Isa udah bangkit kan? Hah? Oh, Nabi Isa di kami nggak mati. Nabi Isa di kami kan nggak mati, nggak Ya, disalib. tapi dia udah bangkit kan ke surga, ke langit. Nggak pernah mati loh. Tapi- Apanya yang bangkit? Nggak pernah mati. Nggak pernah Apa yang mati, dibangkit? kenapa bangkit? Maksudnya Orang nggak mati kok bilangnya bangkit. naik. Ya karena diselamatkan dari Allah. Karena kan nggak disalib. Iya, dia diselamatkan, naik dia ke langit kan sama Allah kan? Yes, tapi nggak harus bangkit. Kalau bangkit otomatis sebabnya kematian. Tapi ini kan nggak mati. Ini ada iya, pertanyaan di bawah. Kenapa Isa yang turun di akhir zaman, kenapa bukan Muhammad? Oh, itu pelan-pelan, tunggu dulu. Bang Albi? Dia kan memang bangkit itu karena kematian ya kan. Tapi Nabi Isa kan nggak mati kan? Jadi tidak ada kebangkitan. Tapi Nabi Isa ada kenaikan. Udah, aku Nabi Isa ada kenaikan kan itu kan karena kalian menggunakan istilah kami. Pakai istilah Isa bukan pakai Ya, Yesus. oke lah, anggaplah kami yang memakai istilah Izin. kalian. Maaf, Cuman izin kalian jelas nggak tahu sebentar. tanggalnya kapan Nabi Isa naik gitu ya. Gini, izin menyela sebentar. Sebenarnya gini, kita samakan dulu definisi makna bangkit dan makna naik.
Gitu dulu. Jadi paham. Jadi yang ngomong bangkit sama si A, terus yang ngomong bangkit sama si B, sama-sama mengerti makna bangkit yang mereka maksudkan nih. Karena ada makna bangkit tuh dia menikmati dulu, setelah itu hidup kembali. Ada makna bangkit ya dia masih hidup tapi udah bangkit aja. Nah, bangkit yang dimaksud ini apa? Terus naik. Naik yang dimaksud ini apa? Apakah mati dulu baru naik ke langit, atau diangkat Tuhan gitu, atau dia nggak mati tapi langsung diangkat? Nah gitu. Jadi samakan dulu persepsi definisi untuk bangkit dan naik, baru bisa lanjut diskusinya gitu. Ini usul ya. Jadi gini, tadi saya udah nangkap nih, orang Islam Nabi Isa itu tidak mati, jadi dia tidak bangkit. Nah, kalau orang Kristen Yesus mati bangkit. Nah, persamaannya Yesus naik ke surga, orang Islam Nabi Isa naik ke surga atau ke langit nggak tahu lah ya, tapi dia melalui Allah. Nah, kalau orang Kristen waktu kenaikan itu ada tanggalnya. Kalau orang Islam waktu Nabi Isa naik tidak ada tanggalnya karena tidak tahu. Betul begitu ya? Ya betul betul. Ya udah gitu aja. Jadi Ada. Terus tadi ada pertanyaan yang kenapa bukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad yang turun? Kenapa harus Nabi Isa? Itu kalau nggak salah itu karena Nabi Isa lah satu-satunya nabinya Allah yang dituhankan oleh manusia. Jadi beliau diberi kesempatan untuk meluruskan, untuk menyampaikan kesaksian bahwa beliau hanya utusan, gitu loh. kan iya, maksudnya Buat gimana? klaim. Nah, Benar setiap klaim masukkan referensi buktinya dari sumber scripture agama tersebut. Kalau itu sebuah klaim, gitu. Hadisnya ada itu. Memang benar, Bang. Nabi Isa nanti yang datang kok, bukan Muhammad. Cuman yang pertanyaan aku, Nabi Muhammad dituankan kata Angel, atau aku salah dengar ya? Betul, mana ada kami menyembah Nabi Muhammad. Salah. Mana itu ada? Karena tadi alasannya. Bang, aku turun dulu bang, sudah azan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Billy. Ya. I love you so much, Bang Billy. Take care. Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam. Ya kalau Angel ini, Sebenarnya yang lebih cocok sejarahnya Yesus itu cocok pas dengan yang diceritakan sama Bang Billy itu sudah jelas itu. Sebenarnya kalau Yesus itu orang Yahudi, dia akan hidup seperti Yahudi, mati seperti Yahudi. Maksudnya apa? Mati seperti Iya. matinya harus dirajam atau dilempar batu. Kalau dia Iya, melanggar. sudah cocok itu sudah pas itu. Tapi kalau dia disalib ya berarti ya otoritas Roma. Kan begini bang, kan mereka menganggap bahwa Yesus Kristus anak Allah, bukan anak Daud kan, sedangkan Daud itu dari Yahuda. Iya, makanya tadi kan aku tanya sama Bang tadi tuh, apa tadi tuh aku tanya Yesus itu Bang Ronald, Yesus itu anak Yusuf atau anak Allah? Nah, dia bilang anak Allah, berarti dia nggak bisa jadi, berarti dia gagal untuk menjadi garis keturunan Yehuda, karena garis Iya. keturunan Yehuda itu memang turunan darah dan daging gitu. nah Yesus itu memang datang Itu mana tidak Nabi? hasil hubungan manusia, cuman dianya bukan hasil hubungan manusia tapi melalui manusia gitu. Kalau Adam kan bukan dari manusia dan juga bukan hubungan manusia. Jadi ada dua yang unik di bumi ini, satu Adam, dua Yesus Kristus gitu loh. Dia dari manusia tapi bukan hasil hubungan manusia, itu aja. Iya, makanya. Itu Adam lagi ya. Karena Adam itu sama sekali nggak ada orang tuanya. Kalau orang tuanya ada, cuman dia tidak, orang tuanya yaitu Allah itu sendiri karena dia yang menciptakan. Cuman bedanya Adam tidak melalui dari manusia gitu. Justru sebenarnya hebatan Adam daripada Yesus. Maksud saya tuh itu tadi lebih unik Adam dia, karena Adam tidak ada perantara manusia kan Kelahiran. untuk iya benar, nggak lahir gitu langsung Langsung lahir. Dari Adam nggak keluar dari kemaluan perempuan malah.
Iya betul. Kalau berbicara unik itu pola pikir manusia beda-beda bang. Kalau saya malah uniknya Yesus Kristus. Nah, nanti saya jelaskan beda lagi. Jadi uniknya abang sama unik saya beda bang. Gitu bang. Coba Abi naikin Abi itu Abi. Abi. Om Abi. Abi Abdurrahman. Sebenarnya seru kalau ada si siapa namanya tadi? Kiamat, cuman aduh Kiamat kalau udah tantrum, waduh. Tapi Muhammad unik juga loh kalau ku dengar-dengar. Ada tujuh, 6 atau 7 ya orang yang lahir itu bukan kasih nama langsung, Waalaikumsalam. bukan kasih nama langsung. Ismail, terus ada apa lagi? Ishak, ada tujuh nama itu yang Tuhan kasih. Begitu lahir namanya itu. Kalau Muhammad bagi saya unik juga, tapi entah saya yang salah dengar atau enggak. Karena ayahnya Muhammad 4 tahun meninggal gitu. Jadi baru Muhammad lahir. Jadi menurut saya unik juga, tapi nggak tahu lah ya. Mungkin aku yang salah ya. Gimana? Muhammad itu unik juga karena bapaknya Muhammad Ibrahim apa ya? Siapa namanya itu? Katanya udah 4 tahun meninggal baru Muhammad lahir. Tapi mungkin aku yang salah. Alhamdulillah. Tapi unik juga sih. Ya mungkin pas udah 4 tahun meninggal baru Nabi Muhammad lahir gitu. Lahir. Iya. Nggak suruh kasih datangkan data aja Bang Billy. Kalau memang Muhammad umur 4 tahun baru bapaknya meninggal atau suruh datangkan Maksudnya arahnya data mau kemana aja. itu pertanyaannya? Datangkan data dari mana gitu kan. Jadi Nah, coba tunjukin datanya. Saya mungkin salah, tapi saya pernah dengar gitu. Saya Ya, mungkin kalau salah. gitu Coba, nggak usah diucap. kalau- Nah, kalau gitu nggak usah disampaikan. diucap, iya. Berani berargumentasi, harus berani mempertanggungjawabkan apa yang dia sampaikan. Begitu. Kalau saya salah, tolong tunjukkan Itu yang benar. Gitu. dari CP itu yang saya dengar. Ya itu. bagaimana kita mau tunjukin yang benar kalau kita tidak mempercayai hal itu dan itu tinggal buka Google. kita tanya dari kamu karena kamu yang menyampaikan kan gitu. Oh, berarti nggak bisa ditunjukin lah datanya kalau yang benar itu ya? Kalau data yang benar bagaimana? Data Iya, yang betul, benar betul, itu gimana menurutmu gimana data yang benar? Kalau Harus kan menurut saya ada kalian mosi tunjukin dulu aja. gitu loh. Nah, ketika mosinya kamu sampaikan itu perlu berdata gitu loh. Ya gini loh bang, saya nggak pakai data bang, saya pakai dengar. Makanya kalau abang tahu tanpa dengar, gunakanlah data itu bang, gitu bang. Oke, nah gini, Rasulullah lahir itu ketika perjalanan Abu Thalib ya, perjalanan Abu Thalib yang adalah kakeknya mendatangi sebelumnya ya, sebelum lahir itu Abu Thalib itu mendatangi suatu kota di mana orang tua Rasulullah itu masih ada ya, dan kemudian Rasulullah sudah di dalam kandungan. Ketika balik dari situ ya, ketika balik dari perjalanan gitu ya, balik dari perjalanan itu di posisi orang tua Rasulullah meninggal, dan pada saat yang bersamaan setelah itu tidak lama dari itu lahir Rasulullah. Nah, dengan poin cerita ini ya, kalau yang mau dihubungkan adalah bagaimana bedanya dengan pamannya Rasulullah yang adalah Hamzah misalnya, maka Hamzah itu lahir berbeda waktu jauh dengan Rasulullah, kurang lebih sekitar 4 tahun. Itu yang benar. Tetapi ketika Anda mengatakan bahwa orang tua Rasulullah meninggal 4 tahun terlebih dahulu baru Rasulullah lahir 4 tahun kemudian, maka itu butuh data, bukan butuh dengar. Kalau Anda hanya dengar, Anda juga tidak bisa menceritakan. Sekarang nuntut saya justru untuk menceritakan, kan begitu. Jadi unik gitu loh. Enak sekali kalau memang cuman sekedar menyampaikan, tetapi terus entah dari mana gitu loh, dengar saja. Terus ketika saya ditanya, dituntut gitu loh, harus tahu. Sedangkan saya tahu bahwa tidak mungkin lahir jaraknya 4 tahun gitu loh. Oh, maksudnya itu arahnya mau ke ini ya, maksudnya ketika sudah 4 tahun bapaknya meninggal, maksudnya itu jadi bukan anak. Iya. Bukan butuh data bicara seperti itu kan. Konsekuensinya mau ngomong kayak gitu sebenarnya ya kan. Oh ya, gue baru paham. Kalau di dalam